Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya, Romi, di mata pelajaran Kewirausahaan kelas 11 modul 1 unit 1, yaitu materinya tentang budidaya pembenihan ikan mulai bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas dulu potensi usaha. Nah, pengembangan perikanan budidaya dapat disesuaikan dengan kondisi geografi di wilayah setempat. Nah, pada daerah dataran tinggi dan rendah dibudidayakan ikan air tawar. Budidaya ikan air payau dikembangkan pada daerah pantai, muara sungai, atau rawa payau. Budidaya ikan laut dikembangkan pada daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal. Selanjutnya, manfaat mengkonsumsi ikan bagi kesehatan. Nah, teman-teman, tahu gak manfaat dari mengkonsumsi ikan bagi kesehatan? Ya, nomor 1 adalah meningkatkan kemampuan otak. Lemak yang terdapat pada ikan adalah lemak tak jenuh, maka dapat dicerna oleh tubuh lebih baik. Dengan nutrisi yang kaya pada ikan, mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan kemampuan otak kita. Kinerja otak, mereka yang mendapatkan omega 3 dari ikan khususnya pada bagian working memory meningkat. Nah, yang kedua, ada merawat daya lihat. Omega 3 juga mempunyai peran untuk mengurangi degenerasi macula atau bagian tengah retina. Nah, yang ketiga yaitu melindungi kulit. Kandungan daripada minyak ikan terbukti membantu melindungi kulit. Sinar UV dari matahari bisa berdampak pada kulit kita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah baik dikonsumsi saat diet loh. Nah, ikan juga lebih baik dikonsumsi jika sedang melakukan program diet. Nah, yang kelima ada mencegah kelahiran prematur. Konsumsi ikan secara rutin dapat mencegah kelahiran prematur pada ibu hamil. Selain itu, sebuah penelitian yang dipublikasi oleh Lancet membuktikan konsumsi yang bersumber dari laut, seafood, memberikan dampak positif bagi janin. Nah, yang keenam, manfaat dari mengkonsumsi ikan yaitu terhindar dari penyakit. Nah, teman-teman, jika memakan ikan itu akan menghindar dari penyakit gitu ya. Yang ketujuh, itu menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental juga dapat terjaga dengan mengkonsumsi ikan. Penelitian memperlihatkan orang yang mengalami depresi mempunyai kandungan minyak ikan yang rendah. Berdasarkan dari data Kementerian Kelautan, kegiatan budidaya ikan mengalami kenaikan yang sangat pesat berkisar antara 11% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang meningkat. Lebih dari 70% produksi air tawar terserap oleh pasar dalam negeri produksi. Nah, budidaya ikan air tawar didominasi oleh jenis ikan seperti ikan mas, lele, gurame, nila, dan patin. Nah, ini ya teman-teman semuanya contoh dari jenis-jenis ikan yang dapat dikonsumsi juga yang bisa dibudidayakan. Yang pertama ada ikan mas. Nah, bisa dilihat ya bahwa ini bentuk dari ikan mas. Kemudian ada ikan lele. Kemudian ada ikan gurame, ikan nila, dan ikan patin. Nah, sekarang masuk ya ke pembenihan ikan lele. Nah, teman-teman semuanya sudah tahu ya jenis ikan ini. Nah, lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi.
sehingga mampu mendukung asupan gizi masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat. Walaupun sebelum tahun 1990-an, ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat. Namun, oleh warung-warung pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2010, dengan produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele, membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu sentra usaha budidaya ikan lele di Indonesia. Nah, namun jika dikaitkan dengan kebutuhan benih lele di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300.000 benih per hari, membuat peluang usaha membenihkan semakin terbuka loh. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini potensi usaha yang sangat besar, yaitu membenihkan ikan lele. Nah, sekarang masuk ke pembenihan ikan lele. Fase kegiatan budidaya ikan lele yang pertama itu pemeliharaan diawali sejak telur. Nah, waktu pemeliharaan singkat bersekitar 20-25 hari. Produk yang dihasilkan berupa larva ukuran 2-3 cm. Nah, kemudian masuk ke fase kedua, yaitu fase pendederan. Nah, fase pendederan ini yang pertama, pemeliharaan di awal sejak larva. Kemudian kedua, waktu pemeliharaan singkat bersekitar 2 bulan. Kemudian produk yang dihasilkan berupa benih ukuran 5-7 cm. Nah, kemudian masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase pembesaran. Pemeliharaan diawali sejak benih. Tadi ya, yang fase ke-1 dan fase yang kedua. Yang kedua yaitu waktu pemeliharaan singkat bersekitar 3-4 bulan. Yang terakhir, produk yang dihasilkan berupa ikan konsumsi untuk dapat dijual. Nah, itulah ya teman-teman semuanya untuk potensi usaha di bidang pembenihan ikan, yaitu pembenihan ikan lele. Nah, itu ya materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan dapat direalisasikan di lingkungan setempat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.